Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu kronologis peristiwa selanjutnya adalah kenaikan Yesus ke surga. Tetapi di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ada 40 hari lamanya di mana Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, supaya murid-muridnya yakin, supaya murid-muridnya percaya bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Supaya murid-muridnya yakin bahwa apa yang Dia katakannya, apa yang Dia janjikannya itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Kebangkitan Kristus inilah yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan murid-muridnya. Bukan saja mengubah kehidupannya, tetapi juga menjadi semangat yang mendorong untuk murid-muridnya hidup melakukan setiap perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Topik inilah yang akan menjadi bahasan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan dampak dan pengaruh dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap para murid, dengan tema A Living Hope Through Resurrection, suatu hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan baik-baik ayat-ayat ini, ada 2 poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan 2 poin penting ini yang kemudian sebenarnya menjadi outline atau guideline atau penuntun dari keseluruhan isi surat Petrus yang pertama ini, dan menjadi tema utama yang kemudian dijelaskan bagaimana seharusnya orang percaya, orang-orang Kristen itu menjalani kehidupannya di tengah-tengah penderitaan yang dihadapinya. Bagaimana meresponi peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 2, di situ dengan jelas Rasul Petrus menuliskan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang harus keluar dari daerah asalnya, karena mereka teraniaya, mereka dikejar-kejar, mereka menderita pada zaman Kaisar Nero oleh karena imannya percaya kepada Yesus Kristus. Dan Petrus menyebutkan bahwa meyakinkan mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah dipilih, ya, sudah dikuduskan, sudah sesuai dengan rencana Allah untuk tetap taat kepada Yesus Kristus. Ya, jadi ini adalah poin pentingnya. Tetapi sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, perlu ada penyesuaian sedikit dari kalimat-kalimat sesuai dengan tata gramatika dan tulisan aslinya. Kalau saudara lihat ayat yang di atas, itu yang barusan kita baca yang ditulis dalam kitab kita LAI, ya. Dan saudara perhatikan ada kalimat oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu letaknya kurang tepat, ya, tidak tepat. Seharusnya
kalimat oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu diletakkan setelah pengharapan seperti yang di bawah. Jadi kalau saudara melihat terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu sesuai seperti itu. Ya, jadi kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu menjelaskan tentang pengharapan, bukan tentang kelahir baruan. Sebab ini bisa disalahartikan secara signifikan, seolah-olah kalau kita baca yang atas, bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Ya, seolah-olah kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung bahwa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Tidak. Sebab kelahir baruan kita sebagai orang percaya itu terjadi bukan karena kebangkitannya, tetapi karena rahmatnya yang besar. Oleh karena anugerahnya yang besar, kita dilahir barukan. Artinya adalah tanpa inisiatif Allah, tanpa tindakan Allah untuk melahir barukan kita tidak mungkin menjadi orang Kristen. Kita tidak mungkin menjadi orang percaya. Jadi kita menjadi orang percaya itu menurut anugerah Allah yang besar. Jadi ini adalah tindakan inisiatif Allah menghidupkan kita kembali yang tadinya sudah mati rohani. Ya, sehingga setelah dihidupkan kembali kita bisa mengenal Dia. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu berkaitan langsung dengan pengharapan untuk kita orang-orang percaya, sehingga pengharapan ini seharusnya bisa mendorong kita, menggerakkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam bagian yang pertama, di situ penekanan utamanya adalah karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, dan ini yang menjadi poin penting yang pertama. Jadi artinya adalah bahwa kita menjadi orang Kristen, kita bisa menjadi orang percaya, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan anugerah Allah saja. Jadi tanpa tindakan inisiatif Allah ini, tidak mungkin kita bisa percaya. Kita dilahir barukan ini artinya kita dihidupkan kembali secara rohani. Yang tadinya tidak bisa mengenal Allah, akhirnya bisa mengenal Allah. Yang tidak bisa mengerti firman Tuhan, akhirnya bisa mengerti firman Tuhan. Ya, seperti Yesus berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang Farisi ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus. Bagaimana caranya supaya masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak dilahir barukan. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin saya sudah tua bisa kembali lagi ke rahim ibuku dan kemudian dilahirkan. Yesus kemudian mengatakan, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari atas, dari Allah, tidak mungkin orang bisa melihat kerajaan sorga, tidak mungkin orang bisa masuk kerajaan sorga. Jadi penting sekali bahwa kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kehebatan kepintaran kita. Ya, jadi itulah yang kita syukuri, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih, sehingga kita mengucap syukur atas kemurahan Allah itu. Sebab Yesus juga berbicara kepada orang-orang Yahudi. Sudah berapa banyak Yesus melakukan mujizat-mujizat di hadapan orang-orang Yahudi. Air diubah menjadi anggur. Anak perwira yang sakit disembuhkan dari jarak jauh. Orang matanya buta dicelikan. Orang yang timpang berjalan, memberi makan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang, meredakan badai, membangkitkan Lazarus yang mati. Semua itu dia buktikan di hadapan orang-orang Yahudi. Tapi mereka gak percaya, mereka menyalibkan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan,
tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan dikaruniakan oleh Bapa. Rasul Paulus menegaskan itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya Paulus juga menegaskan dalam Efesus, dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu. Jadi sebenarnya saudara, di dalam kekristenan itu enggak ada yang namanya kristenisasi, ya, enggak ada kristenisasi. Tugas kita adalah menceritakan kabar baik tentang jalan keselamatan, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Masalah mereka mau menerima atau tidak, itu bukan bagian kita, itu bagian Roh Kudus, itu bagiannya Allah. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan orang, tidak bisa. Sekalipun saya bisa membaptis 3.000 orang, 5.000 orang, saya tidak pernah disebut juru selamat. Karena yang menyelamatkan adalah Allah. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bangga menjadi orang Kristen karena kemampuan kita. Ya, semua itu oleh anugerah Allah saja. Jadi kelahirbaruan inilah saudara yang menjadi langkah awal dari tindakan Allah, di mana kita diselamatkan, dan itu datang inisiatifnya dari Allah. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen ini harus mensyukuri semuanya itu, dan kita dilahirbarukan itu ya bukan karena kemampuan kita. Jadi tidak ada itu. Kalau misalnya ada pendeta yang bisa membuat orang bertobat dan menerima Yesus, yang ditangkap itu harusnya jangan pendetanya gitu ya, Roh Kudusnya yang ditangkap gitu ya, Bapaknya yang ditangkap, karena Roh Kudus dan Bapak yang menjadikan mereka Kristen. Kita tidak ada istilah kristenisasi ya. Jadi kelahirbaruan inilah yang sebenarnya langkah awal. Ketika sudah dilahirbarukan, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita menerima status yang baru, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, itu sebabnya kenapa kita disebut anak-anak Allah. Adam disebut anak-anak Allah, malaikat disebut anak-anak Allah, Yesus disebut anak-anak Allah. Karena itu berbicara, semua itu bersumber atau berasal dari Allah. Adam tidak punya bapak manusiawi, makanya disebut anak Allah karena Allah lah yang menciptakannya. Malaikat-malaikat, dia tidak punya bapak-bapak malaikat, makanya dia diciptakan oleh Allah, disebut juga anak Allah. Kita dilahirbarukan bukan oleh orang tua jasmani kita, tapi dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita disebut anak-anak Allah. Yesus disebut anak Allah karena memang bersumber juga dari Allah, tidak punya bapak jasmani. Itu sebabnya kita dilahirbarukan. Inilah kita menjadi ciptaan yang baru, untuk dikatakan Petrus supaya kita bisa fokus pada ketaatan dalam Kristus itu. Konsekuensi dari kehidupan baru ini menjadi poin penting yang kedua, yaitu bahwa kita kemudian di situ dikatakan membawa kita ke dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Sebelum kita dilahirbarukan, kehidupan kita itu nggak punya pengharapan. Apapun yang kita peroleh di dunia ini, baik itu kekayaan, kedudukan, kehormatan, pada akhirnya saudara tidak ada artinya kalau akhirnya kita harus masuk neraka. Akhirnya kita harus masuk neraka selamanya. Semua itu tidak ada artinya. Tetapi ketika kita dilahirbarukan, itu menjadi beda. Bahwa kita sekarang hidup punya satu pengharapan. Ya, di situ dikatakan untuk menerima, di situ dikatakan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan tersimpan di sorga buat kita. Apa yang kita peroleh di dunia ini itu ada waktunya, ya ada batasnya. Suatu saat kita semua akan meninggalkan itu semua. Tetapi disinilah pengharapan yang diberikan oleh Allah. Konsekuensinya yaitu bahwa kita seharusnya hidup bukan lagi digerakkan
oleh apa yang kita peroleh dari dunia ini, tetapi kita hidup digerakkan karena adanya warisan. Dikatakan di sini sebenarnya pengharapan ini menerima itu dalam bahasa aslinya sebenarnya kita akan menerima warisan yang sudah disediakan Bapa. Warisan ini, yang namanya warisan, pasti kita peroleh, pasti kita terima, dan itu sifatnya kekal. Dan inilah yang sebenarnya pengharapan ini dikatakan muncul oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Artinya kebangkitan Yesus inilah yang menyebabkan munculnya pengharapan. Kebangkitan Yesus ini agen atau terciptanya pengharapan ini. Jadi seperti misalnya saya mengatakan Nabi itu Alkitab itu ditulis oleh Nabi itu, ya. Jadi artinya kalau Nabi itu tidak tulis, tidak ada Alkitabnya. Demikian juga pengharapan oleh kematian Yesus dari orang mati itu di sini menunjukkan kepada kita adalah bahwa kebangkitan inilah yang kemudian menjadi muncul pengharapan itu. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita juga tidak punya pengharapan. Makanya Paulus menegaskan itu dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dia mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, ya percuma. Apapun yang kamu peroleh di dunia ini, apapun yang kamu kerjakan di dunia ini, semuanya itu nanti akan menjadi sia-sia. Ya, karena pada akhirnya kalau dikatakan kita masih hidup dalam dosa kita, berarti kita masih menerima murka Allah, kita akan pergi ke neraka. Ya, itu sebabnya ketika Yesus bangkit, ini adalah menjadi satu bukti, fakta, yaitu adanya anugerah pengampunan yang diberikan Allah kepada Yesus dan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, tetapi yang menarik saudara, walaupun kalau kita melihat bahwa Petrus mengaitkan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dengan pengharapan, tetapi kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya, Petrus tidak menulis banyak hal tentang kebangkitan Yesus, tetapi sebaliknya justru Petrus menekankan penderitaan Yesus. Justru kalau saudara membaca di dalam surat-surat Petrus itu, Petrus menekankan bagaimana Yesus menderita di atas kayu salib. Jadi ini menjadi logis karena tujuan utama daripada Petrus adalah untuk mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup sudah dikuasai, sudah dikendalikan oleh sebuah pengharapan, seharusnya Yesus menjadi contoh dan teladan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, ini menjadi logis. Kenapa? Karena apa alasan Allah membangkitkan Yesus, saudara? Apa alasan Bapa membangkitkan Yesus? Itu ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Di situ dijelaskan. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9 di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Bahkan matinya sampai di kayu salib. Dan ayat 9 ditegaskan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Jadi Yesus yang adalah segambaran Allah, serupa dengan Allah, dikatakan tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai hak yang menjadi miliknya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai
rupa Allah itu, tetapi justru dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia. Jadi manusia bukan menjadi raja, tetapi juga menjadi hamba. Menjadi hamba bukan hamba yang hidupnya senang, tetapi hidupnya yang menderita. Bahkan dia mati. Matinya juga bukan mati normal, tetapi matinya di kayu salib. Dia yang seharusnya disembah, dihormati, diagungkan, dimuliakan, sekarang menjadi seorang hamba yang dihina, yang dicaci maki, yang kemudian disalibkan. Dan itu sungguh merupakan satu penderitaan yang luar biasa dan tidak ada yang melebihi dari apa yang Yesus rasakan. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan kekayaannya, kehormatannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia lakukan itu untuk saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya maka tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi inilah mengapa sebabnya Petrus kemudian menuliskan tentang penderitaan Yesus sebagai contoh hidup yang penuh dengan pengharapan. Petrus menyebutkan di sini, saudara, ini yang seringkali poin hilang di dalam pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Seringkali luput dari pengamatan kita. Ya, bagaimana memahami penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib itu dengan cara yang benar. Saudara-saudara, Martin Luther di dalam salah satu khotbahnya yang berjudul The Holy Suffering of Christ itu menyebutkan ada 16 kesalahan di dalam orang Kristen memandang tentang penyaliban Yesus. Dan 3 kesalahan yang utama ini yang paling banyak terjadi sampai saat ini. Yang pertama, kesalahan yang pertama menurut Martin Luther, orang-orang memandang tentang penyaliban Yesus menjadi marah dan benci kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang melakukannya. Dan itu terjadi dalam sejarah kekristenan, saudara. Uskup Julian dari Toledo, Spanyol di abad yang ke-7 itu sangat membenci orang-orang Yahudi, bahkan menghasut raja untuk mengeluarkan undang-undang yang untuk mengusir orang-orang Yahudi dan menganiaya orang Yahudi. Kalau kita lakukan ini, tentu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Bukankah Yesus berdoa untuk mereka sekalipun mereka menganiaya Yesus? Tapi Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah menganggap penyaliban Yesus itu sebagai penolak bala. Seolah-olah karena Yesus sudah mati dan bangkit, nggak ada lagi masalah dalam hidup kita. Seolah-olah karena Yesus sudah bangkit, nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada lagi persoalan. Itu kesalahan yang kedua. Sebenarnya tidak. Kematian dan kebangkitan Yesus justru sebaliknya untuk memberikan kita kekuatan menghadapi masalah itu. Memberikan kita kekuatan untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan kita. Tidak pernah menghilangkannya. Dan kesalahan yang ketiga, saudara, yang disebut opere operanti non opere operantis, yaitu cara memandang Yesus dari berapa berat, berapa lama, berapa sulitnya dia menderita di salib itu. Memandang dari sudut penderitaannya, bukan siapa yang melakukannya. Ini berbeda sekali, saudara. Misalnya, seandainya saya datang ke gereja ini, tiba-tiba saya mencuri handphonenya Pak Dedi, maka yang paling heboh paling di gereja ini ya, wah Pak Freddy mencuri handphone. Atau mungkin di lingkungan saya, di kampus saya, wah dosennya kampus ini mencuri. Tapi saudara pernah bayangkan gak seandainya Pak Presiden Jokowi datang ke sini mencuri handphonenya Pak Dedi? Maka hebohnya bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Yang dikerjakan sama, yang dicuri sama barangnya. Tetapi dampaknya karena siapa yang melakukannya. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita melihat, saudara mungkin di sini pasti sudah pernah nonton film Passion of Christ ya.
Kalau anak-anak muda saya nggak tahu sudah nonton nggak, karena udah sibuk sama TikTok sama Instagram ya. Udah nggak nonton lagi. Mungkin yang muda-muda belum nonton Passion of Christ bisa nonton. Dan itu adalah salah satu cara yang salah di dalam memandang tentang penyaliban Yesus. Salah satu cara yang salah orang Kristen memandang penyaliban Yesus karena lebih menekankan penderitaannya dibandingkan siapa yang sebenarnya melakukannya. Siapa yang mati itu? Saudara, kalau saya disalib lebih berat dari Yesus, lebih lama dari Yesus 1000 kali, itu tidak akan mengubah apa-apa hidup saudara. Karena bukan apa yang saya lakukan, tapi siapa saya yang bisa saya lakukan untuk saudara. Jadi disinilah saudara, kalau kita melihat di sini, kenapa sampai Alkitab sendiri tidak mencatat bagaimana secara detil penderitaan Yesus? Mengapa tidak ada di dalam Alkitab? Ada 2 alasan mengapa penulis Alkitab itu tidak menuliskannya di dalam Alkitab. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah saudara, karena itu tidak penting. Kalau itu tidak penting, biasanya tidak ditulis oleh penulisnya. Kalau penting pasti ditulisnya, begitu kan? Kalau saudara tulis surat kan pasti tulis yang penting-penting kan? Yang nggak penting pasti nggak ditulis. Atau alasan yang kedua, penyaliban Yesus itu adalah penyaliban yang biasa. Semua orang itu sudah tahu kalau orang yang disalib itu ya seperti itu. Nggak ada lagi memang seperti itu. Jadi penyaliban Yesus itu sebenarnya penyaliban yang biasa, yang diterima oleh semua orang yang disalib. Termaksud kedua orang yang di sebelah kiri kanan Yesus itu. Ingat saudara bahwa Yesus itu yang membuat berbeda hanya cuma 2. Yesus itu kenapa sampai disalib, ditaruh mahkota duri, karena Yesus itu diolok-olok sebagai raja orang Yahudi. Ya, raja orang Yahudi. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi orang Yahudi itu terus mendorong Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada zaman dulu saudara, kalau seandainya ada kerusuhan dalam sebuah kota, maka biasanya kaisar akan mengganti gubernurnya. Ya, jadi di sini Pilatus untuk menjaga supaya tenang kotanya itu, akhirnya dia mengikuti keinginan dari orang Yahudi. Tapi masalahnya dia tidak menemukan alasan untuk menyalibkan Yesus. Karena tadi dikatakan bahkan dia mati, bahkan matinya sampai di kayu salib. Mengapa ditekankan? Karena hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman yang terberat pada waktu itu. Pada zaman Romawi. Yang hanya diberikan kepada pemberontak negara. Ada Barabas, ya. Di situ dikatakan seorang perampok yang kejam, pembunuh, yang pembuat huru-hara. Dia tidak pernah disalib. Dia dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Jadi salib itu memang dikhususkan menurut dalam buku-buku sejarah itu hanya untuk pemberontak negara. Itu sebabnya Pilatus tidak punya alasan untuk menyalibkan. Pilatus tidak boleh menyalibkan Yesus. Tetapi karena desakan orang Yahudi, akhirnya Pilatus bertanya sama Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Tidak ada yang mengatakan dia raja orang Yahudi. Tapi Pilatus bertanya. Dan saudara ingat apa yang dijawab Yesus? Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Kenapa saudara? Sebab kalau Yesus menjawab, ya saya raja orang Yahudi, Pilatus berhak menyalibkan dia. Karena dia ingin memberontak. Tapi kalau dia jawab tidak, salah juga. Karena dia benar-benar raja orang Yahudi yang dinubuatkan dari perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus mengatakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Pilatus tetap tidak bisa menyalibkan. Akhirnya dia cuci tangan dan dia salibkan Yesus. Dan dia tulis, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi.
Diprotes saudara sama orang-orang Yahudi. Dia ini bukan raja kami. Tapi apa kata jawabnya Pilatus? Dia mengatakan, ho gegrafa, apa yang sudah aku tulis tetap tertulis. Karena tanpa tulisan itu, tanpa tuduhan itu, Pilatus tidak bisa menyalibkan Yesus. Nah ketika Yesus disalibkan itulah saudara, mulai disiksa. Bahkan Yesus itu bedanya diberikan mahkota duri, dan juga kemudian ketika dia disalib, dia harus membawa salibnya sendiri ke puncak penyalipan, dan di situ dia ditusuk lambungnya karena pada peristiwa penyalipan Yesus terjadi gempa bumi. Dan standar operating prosedur pada waktu itu adalah untuk meyakinkan bahwa Yesus mati, maka ditusuk lambungnya supaya tidak lari. Bahkan dikatakan salah satu prajurit itu ingin mematahkan kakinya supaya tidak kabur. Tetapi pas dilihatnya dia mati, maka tidak dilakukan. Sehingga digenapkanlah firman Tuhan yang mengatakan tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Jadi luar biasa sekali. Ketika ditusuk maka keluarlah air dan darah. Lambang penyucian dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya itu merupakan gambaran yang luar biasa dari apa yang Allah lakukan. Yesus sendiri tidak pernah takut disalib saudara. Tidak pernah. Dia waktu berdoa di Taman Getsemani memang Alkitab ada menuliskan dia menjadi takut dan gentar. Bahkan keringatnya seperti darah. Ya sebenarnya Yesus nggak pernah takut karena dia mengatakan seperti ini saudara. Jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi Yesus nggak pernah takut. Ketika Petrus mencabut pedangnya, ketika Yesus mau ditangkap dan Petrus memotong salah satu kuping, ya tentara yang ingin menangkap Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Dia berkata seperti ini. Jangan kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku di sorga untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku. Dia nggak pernah takut saudara. Ya, sebab memang dalam bahasa Indonesia itu dikatakan dia takut dan gentar, itu keringatnya seperti darah. Itu bukan takut fobeo saudara ya. Kata bahasa aslinya itu sebenarnya extambeo, bukan fobeo. Kalau fobeo itu kan fobia yang kita kenal rasa takut. Yesus nggak takut. Di situ dia menggunakan istilah extambeo. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu agony. Agony itu dari kata agon, artinya itu arena tempat pertempuran gladiator-gladiator. Jadi sebenarnya Yesus itu di situ bukannya takut. Tetapi Yesus itu di situ sedang bergumul bahwa dia yang tadinya tidak berdosa sekarang harus memikul dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia, dan sehingga Allah pun akan membiarkan dia di situ. Makanya dia berdoa, jelas sekali dari perkataannya, jikalau mungkin angkat cawan ini daripadaku. Cawan apa ini? Cawan murka Allah atas dosa-dosa manusia. Dan ketika disalib, dia juga berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengutip dari kitab Mazmur, apa yang ditulis oleh Daud. Ketika Daud juga merasakan hal itu. Bagaimana semua orang meninggalkan dia. Tentara-tentaranya meninggalkan dia. Anaknya sendiri Absalom berusaha untuk membunuh dia. Dia lari ke tempat musuh sampai dia berpura-pura menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang peduli. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia rasakan. Dan Yesus lebih daripada Daud merasakan itu di kayu salib. Semua murid-muridnya pergi. Bahkan Bapak pun tidak menolongnya. Ya, karena pada saat itu di kayu salib itulah Yesus menanggung dosa-dosa kita. Kok bisa? Kan saya nggak di sana. Kok bisa? Memang Yesus menebus dosa-dosa saya. Kan saya nggak nyalipin Yesus. Balik ke poin yang pertama.
Kalau bukan anugerah Allah yang besar, kalau bukan kita dilahir barukan, tidak mungkin kita menerima Yesus. Kita sama akan menolak dia. Kita juga akan menyalibkan dia. Itu sebabnya buat orang-orang yang tidak mendapat anugerah Allah itulah mereka mengatakan Injil adalah satu kebodohan bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa. Jadi walaupun kita tidak ada di sana, kalau bukan karena anugerah Allah, kita juga akan menolak dia. Kita akan menyalibkan dia. Itu sebabnya walaupun kita tidak ada di sana, salib Yesus tetap menanggung dosa-dosa kita, penolakan kita, pemberontakan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus seharusnya memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan kita. Harus benar-benar memberikan dampak yang nyata. Karena kebangkitan Yesus ini memberikan kita satu pengharapan yang disebut sebagai warisan yang sudah disediakan oleh Bapa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang akan kita peroleh, yang kita terima, yang sifatnya kekal, tidak akan binasa, tidak akan layu, dan tidak akan tercemar. Itu sebabnya kita perlu untuk benar-benar memahami bahwa kita hidup sekarang ini bukan hidup dikendalikan oleh apa yang ada dunia ini, tapi apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, poin yang kedua adalah bahwa kebangkitan Yesus ini benar-benar harus menjadi energi yang mendorong kita, kekuatan, ya. Sebab sehebat apapun kita di dunia ini, saudara, pada akhirnya kita harus tinggalkan itu semua, ya. Sehebat apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan dilupakan juga, ya. Jadi kita benar-benar harus, yang ketiga, fokus kepada hal-hal yang kekal ini. Fokus kepada yang mulia, fokus kepada yang kekal. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati berkat-berkat di dunia ini. Enggak, saudara, ya. Untuk fokus kepada hal yang kekal, ini adalah satu peringatan supaya kita tidak dikendalikan oleh keinginan-keinginan dunia ini. Karena keinginan-keinginan dunia ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita jauh dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita fokus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, kita gunakan itu untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Ya, jadi ini penting sekali. Ada seorang teolog mengatakan, jangan hidup untuk apa yang dunia berikan pada hari ini, tetapi hiduplah akan untuk apa yang Tuhan janjikan nanti dalam kekekalan. Kita tidak perlu khawatir, ya, apa yang akan kita peroleh dalam hidup kita. Tidak perlu, karena Tuhan tahu masalahnya. Tuhan tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari apa yang dideritakan oleh Yesus. Ya, dia sudah meninggalkan segalanya, dia mati untuk kita, dia menderita, dia dipermalukan. Jadi sepertinya tidak ada lagi selain daripada kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita responi firman Tuhan ini dengan komitmen yang baru untuk kita hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita pakai, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk kemuliaan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita mau berdoa mensyukuri firman Tuhan pagi hari ini.